Marilah kita mengheningkan hati sejenak. Sebelum memulai doa gereja pagi ini, kita akan mendengarkan pesan Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II, yang lahir dari permenungan atas Injil hari ini. Ranting-ranting menyatu dengan pohon anggur dan memperoleh nutrisi darinya, sehingga buah dapat bertunas dan bertumbuh. Dengan cara yang sama, para murid dipersatukan dengan Tuhan, dan berkat persatuan eksistensial ini, dapat bertindak secara rohani dan menghasilkan buah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Ranting-ranting tidak memiliki kehidupan diri mereka sendiri. Mereka hanya hidup jika mereka tetap bersatu dengan pokok anggur yang menumbuhkan mereka. Hidup mereka adalah satu dan sama dengan hidup pohon anggur tersebut. Satu cairan kehidupan, getah, yang sama, mengalir di antara pohon anggur dan ranting-rantingnya. Pohon anggur dan ranting-rantingnya menghasilkan buah yang sama. Oleh karena itu, ada ikatan yang tak terputuskan di antara mereka, yang secara tepat melambangkan ikatan yang ada antara Yesus dan para murid-Nya. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Jika semua ranting berbagi cairan kehidupan yang sama dengan pohon anggur, mereka juga terikat satu sama lain oleh persekutuan timbal balik. Dari persekutuan hidup inilah lahir kebutuhan akan persekutuan dalam kasih. Sebuah kasih yang kuat, yang tidak mengenal keterbatasan atau batas-batas, yang Yesus hubungkan dengan kematiannya sendiri yang menyakitkan untuk menebus sahabat-sahabatnya, yaitu para murid yang percaya kepadanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan Allah yang agung merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya, Dialah gembala kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku muakakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Bapa penguasa waktu, lihat kini fajar baru mulai memancarkan sinar.
lambang cahaya yang benar. Rahmat baru ditawarkan, terselubung kejadian yang menyampaikan undangan untuk berbakti berkurban. Kami sambut kesempatan melayani Kristus Tuhan yang hadir dalam sesama, tersembunyi namun nyata. Semoga pengabdian kami dijiwai roh ilahi, dijadikan karya putra demi kemuliaan Bapa. Amin. Semoga aku mengalami kasih setiamu di waktu fajar ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku. Demi kesetiaan-Mu jawablah aku, kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu. Janganlah mengajukan daku ke pengadilan-Mu, karena tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan-Mu. Sebab musuh mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke alam maut. Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan. Tiada bedanya aku dengan orang mati. Semangatku lemah lesu dalam batinku, hatiku membeku dalam diriku. Maka teringatlah aku akan masa lampau, aku mengenangkan segala karya-Mu dan merenungkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus. Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku, sebab habislah semangatku ya Allah. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, jangan sampai aku turun ke liang kubur. Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar, sebab kepadamu aku percaya. Tunjukkanlah jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamu ku arahkan hatiku. Bebaskanlah aku dari musuh ya Tuhan, sebab padamu aku berteduh. Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Semoga kebaikan hati-Mu menuntun aku di jalan yang rata. Demi nama-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Demi keadilan-Mu bebaskanlah aku dari musuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga aku mengalami kasih setiamu di waktu fajar ya Tuhan. Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai. Bersukacitalah atas Yerusalem, bersorak-sorailah karena Sion.
Hai kamu semua yang mencintai Dia, bergirang dan bergembiralah, hai kamu semua yang dulu berkabung bersama Dia. Semoga kamu dihibur dalam pelukannya yang mesra, dan dipuaskan dalam luapan kemuliaannya. Sebab demikianlah firman Tuhan, kesejahteraan kualirkan ke Yerusalem bagaikan sungai, dan kemuliaan para bangsa kulimpahkan kepadanya bagaikan bengawan. Bagaikan bayi kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai dan dipangku. Seperti seorang ibu menghibur anaknya, demikian pun aku akan menghibur kamu. Mengalami itu, kamu akan bersukaria, dan kamu akan mekar laksana bunga. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai. Betapa indahnya memuji Allah kita. Betapa indahnya memuji Allah kita. Betapa manisnya meluhurkan Tuhan yang mulia. Tuhan membangun kembali Yerusalem. Tuhan menghimpunkan umat Israel yang tercerai-berai. Tuhan menghibur orang yang patah hati dan menyembuhkan luka mereka. Tuhan menentukan jumlah bintang dan memberi nama kepada masing-masing. Agunglah Tuhan kita dan Maha Kuasa, kearifannya tidak terhingga. Tuhanlah yang memberi hati kepada yang hina dina. Ia menundukkan orang berdosa sampai ke debu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan ucapan syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan iringan kecapi. Tuhanlah yang menutupi langit dengan awan. Dia menyediakan hujan bagi bumi dan menumbuhkan rumput di lereng gunung. Tuhanlah yang memberi makan kepada ternak dan rezeki kepada burung gagak. Tuhan berkenan pada orang bukan karena kudanya yang cepat, bukan pula karena ototnya yang kuat. Tetapi Tuhan berkenan pada orang takwa, yang berharap pada kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Betapa indahnya memuji Allah kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sengsara zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Segala makhluk dengan rindu menantikan saat kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan. Karena semua makhluk takluk kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi semua makhluk masih mempunyai pengharapan akan dibebaskan dari belenggu kebinasaan untuk memperoleh kebebasan mulia anak-anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pagi hari ya Tuhan, aku mengingat Engkau. Pagi hari ya Tuhan, aku mengingat Engkau. Sebab Engkau telah menjadi penolongku. Aku mengingat Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pagi hari ya Tuhan, aku mengingat Engkau. Tanamkanlah pengertian akan keselamatan dalam umat-Mu ya Tuhan, dan ampunilah dosa kami. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tanamkanlah pengertian akan keselamatan dalam umat-Mu ya Tuhan, dan ampunilah dosa kami. Allah menyelamatkan umat-Nya. Marilah kita memuji Dia dan berkata, Engkaulah kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam rahmat-Mu yang berlimpah, Engkau melahirkan kami kembali kepada suatu hidup penuh harapan, karena kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Engkaulah kehidupan kami ya Tuhan. Manusia telah Kau ciptakan menurut citra-Mu, dan Kau perbaharui dalam Kristus. Maka ciptakanlah kami kembali menjadi serupa dengan Putera-Mu. Engkaulah kehidupan kami ya Tuhan. Hati kami sering menaruh kedengkian dan kebencian. Curahkanlah ke dalamnya cinta kasih, kurnia Roh Kudus. Engkaulah kehidupan kami ya Tuhan. Berikanlah pada hari ini pekerjaan kepada para penganggur, rezeki kepada orang yang lapar, kegembiraan kepada yang berduka, rahmat dan keselamatan kepada semua orang. Engkaulah kehidupan kami ya Tuhan. Marilah saat ini dalam keheningan, kita naikkan setiap rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, dan kita juga mempersembahkan setiap permohonan kita.
Marilah kita mohon, Engkaulah kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami pengertian sejati akan keselamatan, agar kami dapat mengabdi kepadamu tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Mu seumur hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus.